Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya, lama kita tidak berjumpa dan juga lama tidak membuat video. Jadi kali ini saya akan membahas tentang fakta sejarah Islam ke Indonesia. Tapi ada 5 teori yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia. Baik Sobat YouTube, sebelum teman-teman melihat dari penjelasan saya, kita mulai lihat intro saya dulu. Baik Sobat YouTube, umumnya di Indonesia mayoritas masyarakat adalah masyarakat Muslim, dan yang selain itu ya rata-rata minoritas. Namun permasalahannya, kita belum mengetahui bahwa Islam itu datang dari abad keberapa sih di Indonesia. Apakah datangnya dari seorang pedagang? Apakah datangnya dari seorang ahli tasawuf? Nah, di sini ada 5 fakta teori yang membahas tentang Islam masuk ke Indonesia. Jadi ada 5 fakta. Oke, kita ulas dari yang pertama. Pertama adalah dari Snoek Hoogrange, adalah seorang ahli sejarah yang berasal dari Belanda. Dia mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Pada saat itu, Snoek Hoogrange mengatakan bahwa Islam datang dari daerah yang bernama Gujarat, yaitu yang berasal dari daerah India, dan juga yang menyebarkan orang ahli tasawuf, bukan seorang pedagang. Oleh karena itu, dari seorang ahli tasawuf ini mendirikan sebuah kerajaan yang ada di daerah Aceh yang bernama Samudra Pasai. Itu terjadi pada tahun 13 Hijriah. Namun Snoek Hoogrange tidak mengatakan mazhabnya apa yang saat itu mereka gunakan. Teori yang kedua yaitu teori dari Buya Hamka. Saat Buya Hamka seminar pada tahun 1963 tentang Islam masuk ke Indonesia, Buya Hamka mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7. Nah, dari mana Buya Hamka mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7? Yaitu dengan melihat data bukti yang ditulis oleh seorang pengembara dari Cina. Dia mengatakan bahwa pada abad ke-7 di Sumatera bagian barat sudah hidup masyarakat hunian Arab, khususnya seorang pedagang atau seorang saudagar yang mereka di situ juga agamanya Islam. Bahkan ditemukan semacam batu nisan orang Arab yang di daerah antara Sumatera Utara dan Sumatera Barat itu melihat dari tanggal dan tahunnya terjadi pada tahun 7 pada abad ke-7 seperti itu. Nah, untuk teori yang ketiga ini berasal dari Husain Ningrat. Dia mengatakan bahwa Islam datang dari Persia. Namun Husain Ningrat ini mengatakan bahwa Islam yang berasal dari Persia itu tersebar di daerah Jawa Barat. Husain Ningrat mengatakan seperti itu karena telah menemukan dari sebagian beberapa daerah yang ada di Jawa Barat menggunakan abjad dari huruf-huruf Persia. Contohnya seperti pengucapan fathah, mereka menyebutnya jer. Terus juga menyebutkan dalam domah, mereka juga menyebutkan pies. Namun fakta yang ketiga ini bisa dikatakan lemah. Karena apa? Karena tidak begitu akurat dari data-data yang dia temukan di lapangan. Fakta keempat, bahwa Islam datang dari Cina. Siapa yang mengatakan ini? Adalah Dr. Slamet. Dia mengatakan bahwa Islam saat itu tersebar dari daerah Semarang pada abad ke-14 Masehi. Siapa yang menyebarkan? Yang menyebarkan saat itu adalah Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho adalah seorang pemimpin armada perang dari angkatan lautnya Kaisar Cina yang dia diperintahkan untuk keliling seluruh dunia
dan mampir ke setiap raja dan kerajaan yang lain. Tujuannya untuk muhibbah, untuk supaya terjalin silaturahmi. Nah, sebelum sampai ke Afrika, kerajaan yang tempat yang lain, Laksamana Cheng Ho sempat mampir ke Indonesia, khususnya di daerah Jawa Tengah, yaitu daerah Semarang. Oleh karena itu, Dr. Slamet mengatakan bahwa salah satu buktinya telah dibuat Masjid Cheng Ho yang ada di Semarang sekarang. Itu fakta yang keempat. Fakta kelima yaitu seorang Dr. Baloch berasal dari Pakistan. Dia mengatakan bahwa Islam di Indonesia itu tersebar dari abad ke-1 Masehi, abad ke-1 Hijriah sampai abad ke-5. Kenapa? Karena rata-rata seorang pedagang Arab yang mereka selalu keliling dari pulau ke pulau itu menggunakan navigator ulung atau seorang navigator yang ahli, dan mereka terus melipir dari pulau ke pulau sampai ke Indonesia dan khususnya ke Nusantara. Nah, itu dari 5 fakta teori Islam masuk ke Indonesia. Nah, teman-teman sobat YouTube, jika dirasa ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa di-subscribe dan di-share supaya video ini bisa bermanfaat untuk yang lain. Oke, sampai di sini kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.